Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya kita sulit untuk berkata terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu. Karena terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak permasalahan yang harus kita jalani dan kita hidupi dalam keseharian kita. Bahkan ada kalanya kita putus asa. Tapi hari ini NKB 133, syukur padamu ya Allah, akan memampukan kita untuk bersyukur dalam segala situasi kehidupan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lembam. Syukur atas kasih sayang dari sang anak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Selamat pagi, Shalom anak-anak dan juga guru-guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul. Meskipun masih terbatas di dalam jaringan, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan juga senantiasa untuk menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan dan menerima renungan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang sumber kehidupan dan pemilik kehidupan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini, Tuhan telah menghembuskan nafas kehidupan kepada kami dan memberikan kami sebuah pengharapan baru akan hidup yang senantiasa untuk dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh tinggal di dalam setiap hati kami, dan firman ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami untuk mengarungi perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Perenungan pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacanya untuk kita semua. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nats Alkitabnya diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Judul tema perenungan kita di pagi hari ini adalah bersyukur. Bersyukur adalah satu sikap yang pertama-tama diajarkan kepada anak kecil di dalam setiap keluarga. Sikap bersyukur merupakan suatu sikap dasar bagi hidup manusia. Walaupun seringkali bersyukur dilupakan karena dianggap sederhana di dalam kehidupan manusia, namun sikap bersyukur merupakan sebuah jalan menuju kebahagiaan. Mengapa? Karena bersyukur itu indah. Dalam bacaan Injil kita, mendengar Yesus bergembira dan mengucap syukur kepada Bapanya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Rasa bahagia itu ditunjukkan dan disampaikan oleh Yesus kepada para murid atas apa yang dilihat dan atas keajaiban-keajaiban yang mereka lihat, yaitu kalahnya setan dan berkuasanya kerajaan Allah. Doa syukur yang diucapkan oleh Yesus kepada Bapa karena karya-karya agung Bapa telah berkenan menyatakan kepada orang-orang kecil dan lemah bahwa setan telah jatuh sehingga kerajaan Allah hadir dan berkuasa di bumi. Yesus juga bersyukur atas kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya dan relasi antara Yesus dan Allah Bapa. Doa syukur yang diucapkan oleh Yesus kepada Bapa adalah contoh untuk kita yang juga harus senantiasa bersyukur kepada setiap anugerah Tuhan. Anugerah dan kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan kita semuanya berasal dari Allah Bapa. Maka pantaslah kita mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada Bapa atas semua berkat dan anugerah yang kita terima. Ucapan syukur dan terima kasih itu seperti pertama, bersyukur atas berkat yang kita alami dalam hidup. Misalnya ketika barangkali di antara kita memiliki pengalaman diselamatkan dari bahaya kecelakaan, dari sakit penyakit, atau bahkan dari kematian. Yang kedua, bersyukur atas anugerah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kedamaian dalam keluarga, komunitas, dan juga lingkungan tempat di mana kita tinggal. Ketiga, bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima. Bahkan hal kecil pun harus kita syukuri, karena semua itu datangnya dari Allah. Syukur dan juga ucapan terima kasih harus diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ucapan terima kasih kepada Allah mesti menjadi suatu aspek dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan umat Kristiani. Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Syukur merupakan bentuk kerendahan hati manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mampu bersyukur, maka kita bisa membangun relasi yang baik dengan Allah, dan hidup kita juga akan menjadi indah dan juga penuh dengan kedamaian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas PKBN 2K yang bisa kita kerjakan hari ini. Untuk merespons perenungan di pagi hari ini, maka anak-anak dapat melakukan aktivitas dengan membuat pokok doa dan juga memanjatkan doa syukur dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian nanti akan dilanjut serta didiskusikan di jam WK bersama juga dengan wali kelas masing-masing. Sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih di tengah situasi pandemik virus COVID-19 ini, maka anak-anak semua diundang dalam sebuah acara yang digagas oleh keluarga besar alumni atau KBA Semak 1 BPK Penabur Bandung bersama dengan tim peduli COVID-19 dari GKI Klasis Bandung, GKI Arca Manik, GKI Pasteur, dan GKI Taman Cibunut Bandung. Dalam sebuah forum diskusi yang diberi judul Ngobrol Bareng Kang Yana atau Bapak Yana Mulyana, seorang wakil wali kota Bandung dan juga sekaligus survivor COVID-19. Juga turut mengundang Dr. Koko Sujadi, Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Tentunya akan menarik forum diskusi ini, maka jangan sampai dilewatkan. Catat ya, hari ini Kamis 28 Mei 2020, pukul 13 atau pukul 1 siang hingga 14.30 atau setengah 3 sore. Kita akhiri renungan di pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ketika perenungan pagi hari ini boleh Engkau nyatakan, sehingga kami semakin dapat mensyukuri berbagai hal anugerah
dan juga kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika setiap hal Tuhan telah jumpakan, baik di dalam sukacita ataupun duka cita, baik di dalam kebahagiaan ataupun kepahitan. Kami percaya bahwa di dalam hidup ini Tuhan telah menempatkan kami sebagai pemberita kabar yang baik. Maka biarlah anugerah Tuhan boleh bekerja atas kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan bagi sesama. Ajari kami untuk terus bersyukur dan merendahkan hati Tuhan, dan juga tidak menyombongkan setiap diri kami, karena kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah anugerah dan berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.